Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan semua, Ustazah PAUD IT Nurul Albab dan SMP IT Nurul Albab. Perkenalkan, saya Sulistiawati, guru di TK IT Nurul Albab, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan presentasi menyampaikan diseminasi budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang etis, penuh hormat dan tanggung jawab. Nah, kepada teman-teman semua, pertama-tama maka kita bermain dulu dengan cobalah buka berpasangan. Ini dua-dua ya. Aturannya seperti ini. Untuk yang satu teman menggenggamkan tangannya seakan-akan di tangannya ada barang yang sangat berharga yang ingin panjenengan pertahankan dengan suatu alasan. Sedangkan yang satu mencoba membuka, ingin mendapatkan sesuatu yang berharga itu karena dengan alasan pula. Begitu ya. Jadi saling mempertahankan, yang satu saling ingin mendapatkan sehingga bisa saling mengintervensi, bisa menggoda, bisa merayu kepada lawan kita seperti itu. Paham ya? Monggo silahkan. Tentukan yang mau mengepalkan tangan atau mau satu, dua, tiga, mulai. Boleh dijelaskan jika sesuatu itu memang sangat dibutuhkan. Yang satunya dapatkan apa yang menjadi keinginan dengan berbagai cara. Bisa meraih, tapi jangan sampai lancar ya. Itu kan kalau ada yang satu, dua, tiga, empat, 5, cukup. Tidak ya? Oh, Masya Allah. Semua tetap pada benda masing-masing, Mak.
Ya, saya sudah berusaha semuanya. Doa juga tidak mau. Sudah selesai. Sudah. Tidak tahu doanya apa. Doanya meminta apa tak jawab. Makasih uang 10 juta. Tidak mau. Hanya doa, hanya uang. Terus belum tak paksa juga tidak mau. 10 juta loh. Ujian, es krim juga tidak mau. Buka-bukaan ya, Saya coba apa yang membuat motivasi jenengan kenapa tidak memberikan apa yang menjadi keinginan hati tetapi tidak itu kenapa? Soalnya sesuatu yang berharga itu harus dipertahankan apapun caranya, bagaimanapun usahanya, begitu ya? Ya, oke, boleh. Terima kasih panjenengan semua sudah ini bukan bermain ya, tapi ini seperti nepake awake dhewe. Jadi kalau kita punya suatu keinginan, maka yang satu pihak itu bagaimana caranya harus mendapatkan, sedangkan yang satu pihak lagi bagaimana caranya saya harus mempertahankan. Nah, untuk seperti itu, maka yang membuka kepalan tangan itu sebenarnya siapa? Kita sendiri. Nah, kita sendiri. Karena kontrol kita sendiri yang bisa menentukan saat apa yang kita miliki ini kita buka, kita perlihatkan, atau bahkan kita pindahkan tangan. Seperti itu. Kenapa? Biasanya kita melimpahkan sebuah amanah itu dengan catatan. Yang pertama, biasanya kita cari tahu dulu bagaimana orang itu, apakah kiranya bisa amanah menjaga apa yang kita amanahkan itu, menjaga yang berharga itu, seperti itu. Ataukah memang dia lebih butuh daripada kita? Jadi ada semacam syarat, ada semacam catatan. Nah, itulah yang memegang kendali itu tadi adalah diri kita, dan itu sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, di sini kita akan menuju ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, untuk perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik itu akan membuat seseorang merasa bersalah dan dapat mengubah karakter. Benar tidak ini Mbak? Kira-kira ilusi ini bisa mengubah karakter. Kritik itu bisa mengubah karakter, bisa membuat orang merasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Coba nanti kita selesaikan nih. Seperti apa kok orang dewasa itu memiliki hak dan hak untuk memaksa itu seperti apa sebenarnya? Kemudian, paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, cara mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu ya di umum yang kita tahu selama ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang kita tanpa mencari tahu kayak gitu, kenapa dia melakukan seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal.
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang. Kemudian, disiplin positif menurut teori kontrol dari William Glasser. Jadi kita bisa mengontrol orang lain hanya dengan bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian makna disiplin. Makna disiplin adalah, monggo Usiani bisa dibacakan, kelihatan sih? Makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian untuk semua perilaku memiliki tujuan. Ini ada teori motivasi, di mana teori motivasi ini nanti ada teori intrinsik dan ekstrinsik. Nah, untuk yang pertama teori intrinsik itu menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Itu ada dua teori. Yang intrinsik itu otomatis itu dari dalam kita. Itu seperti itu. Yang intrinsik. Kemudian yang teori motivasi ekstrinsik. Balik tadi kayaknya ya. Balik kan? Oh, balik. Sadar ya? Belum ada? Terima kasih. Iya, jadi sengaja kita karena ini cuacanya panas-panas gimana seperti itu. Yuk kita sambil es briquet dulu ya. Oke. Sambil boleh diminum yang di depannya juga. Ya, es briquetnya boleh dengan gaya, jangan kaku ya. Jadi kita membawakan sesuatu di depan anak itu tidak boleh kaku. Kalau kaku anaknya takut semua. Gitu kan? Ya. Aku punya 2 bola, bisa ditutup, bisa dibuka. Kalau ditutup gelap kulitan, kalau dibuka terang benderang. La 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 cilupa, la 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 cilupa. Boleh berpasangan, ya mam. Aku punya 2 tangan, bisa bertepuk, bisa menari. Kalau bertepuk sekali, kalau menari indah sekali. La 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 cilupa, la 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 cilupa. Aku punya 2 kaki, bisa melompat, bisa berlari. Kalau melompat tinggi sekali, kalau berlari kencang sekali. La 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 cilupa, la 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 cilupa. Jadi kita membawakan sesuatu itu dengan ekspresif ya. Kalau ekspresi kita senang, yang dibawakan lagunya senang, nah itu menunjukkan kita menjiwai. Tapi kalau yang dibawakan lagunya sedih, kita kok gembira, sopan, mece ya. Oke, kembali ke sini ya. Teori ekstrinsik itu untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Dan jadi itu bukan dari hati nurani, karena ada embel-embel, gitu kan? Nah, teori intrinsik itu, itu teori yang paling bagus. Itu insya Allah yang dari diri kita sendiri untuk menghargai diri, dan inilah suatu nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Jadi untuk menumbuhkan nilai intrinsik kepada anak-anak, contohnya kepada anak-anak SMP. Nah, kalau dengan imbalan mungkin dia sudah tidak begitu tertarik nih, tergantung
imbalannya seperti itu. Nah, ya, abang-abang sekarang. Nah, kita minimalkan yang seperti itu atau kita hilangkan yang seperti itu, tidak usum namanya. Sudah tidak usum. Jadi kita timbulkan teori itu dari dalam diri anak sehingga anak dengan kesadaran penuh, bukan karena imbalan atau bukan karena takut mendapatkan hukuman seperti itu. Nah, model berpikir sekarang, model berpikir menang-menang dan kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol. Yang mana posisi yang terbaik, yang paling nyaman, aman bagi anak-anak, yang tidak membekas, tidak menyakitkan. Nah, itu nanti kita akan ketahui. Yang pertama adalah, maksud sih sebagai guru kita sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Jadi kita nanti bisa meraba, bisa menghadapi diri kita sendiri selama ini kita memperlakukan murid-murid itu sebagai apa, seperti apa, dan kita memposisikan sebagai apa, manajer kah, penghukum kah, pembuat rasa bersalah kah, kayak gitu. Okay? Nah, untuk yang selanjutnya ini secara realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang tentang dunia ini memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, termasuk kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya sama, tapi kadang orang jelek ke sini kayak gitu ya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Terus kebutuhan tentang penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan kebebasan. Kita sebagai ustazah di sini, baik mukim ataupun yang tidak mukim, kalau misalnya kita datang dan tidak diterima, tidak ada rasa kasih dan sayang, karena kedatangan kita mereka tidak bisa menerima, kayak itu nyaman tidak kira-kira? Tidak. Nah, kita itu butuh yang namanya penerimaan, ya, bisa diterima, ya. Jadi makna disiplin, ya, artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Gitu. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan seperti itu. Okay? Nah, terutama untuk anak-anak sekolah, gitu. Disiplin biar anak-anaknya patuh seperti itu. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi nanti karena disiplin itu apa? Timbulnya itu bukan dari dalam. Nah, seperti itu jadinya. Ya. Bukan karena tujuan mulia, karena tujuan reward, karena tujuan dipuji, kayak gitu. Oke? Bisa dilanjut, Pak? Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab, tanpa perintah, tanpa paksaan. Harusnya timbul dari dalam diri. Bismillah, kita mulai dari sekarang, kita harus disiplin seperti itu, ya. Nah, ini dia. Ini adalah nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, ini ada pendapat William Glasser, ya, bisa dibaca. Kemudian di negosiasi itu bilang, dengan menaikkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ya,
sehingga menggerakkan apa yang di dalam hati itu untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Karena saya pingin nanti setelah lulus bisa menjadi seorang dokter, bisa seorang ini. Bismillah saya tak belajar, Bismillah saya tak lebih semangat lagi berdoa seperti itu. Itu namanya dalam diri, yaitu jadi bukan karena embel-embel apapun. Nah, ini adalah sesuai dengan nilai kebajikan yang dicanangkan oleh profil pelajar Pancasila. Bisa nyanyinya? Profil pelajar Pancasila? Ya, bagaimana? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak Indonesia kalau persis seperti itu nih, apa yang ada di dalam profil pelajar Pancasila, insya Allah negara ini akan aman, nyaman, kayak gitu ya. Nah, amin, insya Allah. Nah, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi seperti itu. Nah, ini setuju dan tidak setuju. Coba, kalau misalnya hukuman itu untuk mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Oke. Pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak juga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Tidak. Bisa ya, bisa tidak? Yang pojok sana ya, bisa ya, bisa tidak? Teori motivasi perilaku manusia. Ada yang tadi seperti sudah saya sampaikan adalah teori motivasi eksternal dari luar dan teori motivasi internal. Nah, tujuan disiplin positif itu menumbuhkan teori dalam diri. Intrinsiknya itu yang menjadi tujuan positif kita. Jelas ya, insya Allah ya. Lanjut. Nah, ini dia adalah Bapak Ki Hajar Dewantoro. Kalau dulu Dewantoro saya. Nah, ini adalah Bapak pendidikan. Menurut Pak Ki Hajar Dewantoro adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Iya kan? Misalnya antara sesuatu yang benar dan yang salah. Apa? Otak kita akan memerintahkan yang mana? Kita melakukan yang salah atau yang benarkah? Kayak gitu. Ya, yang namanya cakap itu di situ memerintahkan pada diri sendiri. Tentunya sesuatu yang baik, yang positif, mungkin. Nah, boleh lanjut. Nah, ini adalah dihukum oleh penghargaan. Karena suatu motivasi itu dari luar datanya, maka seakan-akan kita malah justru dihukum oleh penghargaan. Kayak gitu. Misalnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Nah, inilah beberapa dampak dari pemberian reward, penghargaan. Satu, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Berarti kalau tidak ada reward ya tidak mau melakukan itu. Terus penghargaan itu sebenarnya justru menghukum, dan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan itu merusak hubungan. Misalnya kalau di anak TK, satu anak bisa maju dan menuliskan angka misalnya. Nah, ya terima kasih, bagus sekali ya, pintar, apa dipuji, kayak gitu. Nah, sementara yang tadi hanya bisa menuliskan tapi dengan tidak sempurna, belum mendapatkan pujian.
hanya belum, tapi anak sudah terlanjur apa? Rusak ya hubungannya nanti dengan gurunya juga. Ustaz lagi tidak adil, aku tadi lucu tidak dipuji kayak gitu. Kemudian dihukum oleh penghargaan Mas ini. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa penghargaan yang baik itu yang datang dari dalam diri. Kalau penghargaan yang karena motivasi dari luar, itu malah justru apa? Nah, hilang nanti motivasi dirinya, motivasi dalam dirinya itu nanti akan hilang. Gitu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi, beri pengakuan secara khusus. Nah, misalnya ini pernah juga kan guru memberikan pengakuan yang khusus, yang pribadi. Lah kalau kayak ini apa tidak malah teman-teman yang lain otomatis ciut dia nyanyi. Jadi anak yang pinter, anak yang belum pinter itu semuanya berproses dan semuanya harus mendapatkan pujian kayak gitu. Supaya apa? Supaya tidak mematikan motivasinya itu tadi. Gitu ya. Kemudian monggo. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Saya menghargai kepedulianmu. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Nah, situasinya seperti apa? Pada saat menolong murid, pada saat kamu membantu teman, pada saat kamu memungut kertas yang berserakan, apa saja sekecil apapun, tolong apresiasi anak dengan bahasa yang santun dan bijak agar tidak menimbulkan kecemburuan bagi yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, tindakan guru. Coba ini ditebak. Mencatat 100 kali sebuah kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket, karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jadi ustadzah muda ini nanti juga akan tahu ini sebuah hukuman apa konsekuensi kayak gitu nih. Murid diminta untuk push up 15 kali karena lupa menggunakan masker. Hukuman. Banyak sekali ternyata gitu hukuman-hukuman yang mungkin menyadarinya ini sebuah konsekuensi, tapi itu ternyata hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret sendiri. Konsekuensi. Iya, sebuah konsekuensi kita tahu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Jadi menurut saya anak-anak SMP tidak seperti anak PAUD nih. Anak PAUD masih harus diingatkan gimana mas caranya agar tumpahan air ini tidak menyebabkan temannya terpeleset gitu. Apa ya us? Nah berpikir dulu. Tapi kalau anak SMP harusnya cekatan kayak gitu. Langsung ambil lap. Ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ikut olahraga di jam olahraga. Konsekuensi. Jadi kita tahu bedanya hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah inilah jawabannya seperti itu. Benar semua? Oke, terima kasih ya, pinter. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Waduh, kasihan sekali nih. Nah, hukuman itu seperti itu. Sebenarnya itu seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Wah, ini jangka waktu yang lama dan itu ternyata tanpa sadar mungkin guru. Anak membenci disiplin, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk,
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu ada tanpa sengaja anak SMP misalnya maju membuat penyelesaian sebuah soal gitu matematika, diserahkan. Itu kalau anak yang hatinya lembut, tentu dia akan menjadi berpikir, kok aku tidak pintar ya, kok aku seperti ini. Nah, hanya dari sorakan itu saja sudah meruntuhkan hatinya seperti itu. Konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, misalnya seperti tadi menumpahkan air, konsekuensinya harus seperti apa. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak lambat laun juga akan menghargai disiplin. Nah, konsekuensi itu otomatis akan meningkatkan stimulus ya, gitu. Kemudian mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep dirinya sudah bagus kayak gitu, dan anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan karena ini sudah sebuah konsekuensi, karena ini kesalahan saya sendiri. Nah, konsekuensinya saya harus seperti ini. Jadi gitu ya, bedanya konsekuensi dan hukuman. Monggo bisa dilanjut. Restitusi. Coba saya apa yang namanya restitusi itu seperti apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi kedua yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti itu ya, restitusi. Lainnya baru kali ini dengar restitusi. Ya, saya pun sebelum mengenal guru penggerak ini belum pernah dengar sebelumnya tentang restitusi. Restitusi itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu berpikir tentang orang seperti apa kita, tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, mereka ingin menjadi seperti apa, gitu ya. Jadi itu tujuan mulia ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, apa tuh? Langsung terus saat berikutnya. Nah, ciri-ciri restitusi bisa dibaca ya, jelas ya. Salah satunya itu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan belajar dari kesalahan juga bukan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu untuk melihat ke dalam diri, introspeksi. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan seperti itu. Dan restitusi itu fokus pada solusi. Nah, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Otomatis anak yang berbuat salah setelah direstitusi, setelah dia berpikir kembali, nah itu dia tidak minder untuk kembali ke kelompoknya kayak gitu. Tapi dia bismillah, dia bisa kembali lagi pada kelompoknya. Nah, keyakinan kelas. Apakah Ustadz dari SMP sudah membuat keyakinan kelas? Belum ya? Nah, jadi keyakinan kelas ini perlu dibuat bersama murid, bukan dibuat sendiri. Kalau dibuat sendiri itu namanya peraturan. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan itu di situ. Kalau keyakinan itu kita buat bersama, kita sepakati bersama, sedangkan peraturan guru yang membuat, yang melaksanakannya tidak adil. Ada apa tidak, Bu? Nah, tidak ya. Jadi kesepakatan itu kita buat bersama, keyakinan itu kita buat bersama dan dilaksanakan bersama seperti itu. Bisa slide dulu. Yang merupakan, mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ini ada kesepakatan kelas, ada kesepakatan kelas yang satu yang putih, yang satu yang hijau. Apa bedanya ya? Kira-kira Mbak Dita tahu? Bedanya kesepakatan yang kelas itu sudah
Yang hijau itu merupakan peraturan, sementara untuk yang putih itu sudah merupakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu yang putih itu sudah menggunakan kata-kata positif ya, sudah menggunakan kata-kata positif. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, itu berarti menegaskan bahwa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu sudah dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Sementara yang hijau itu hanya peraturan-peraturan yang ada di kelas yang belum dibuatkan kata-kata positif seperti itu. Jadi meskipun itu sebuah kesepakatan, itu juga kita menggunakan kata-kata yang positif. Biasanya kalau peraturan itu datang tepat waktu, masuk kelas mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Nah, itu kali ini tidak ya. Jadi gunakan kata-kata yang positif seperti itu. Sesuatu yang positif akan juga membekasnya itu lebih mudah, ya, itu membekasnya lebih mudah dan lebih lama insyaallah. Ini tabel kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini tabel T dan tabel Y. Bisa dilanjut aja Bu. Nah, hormat misalnya. Tampaknya seperti hormat ya, tampaknya seperti datang tepat waktu, ternyata terlambat. Tampaknya menyapa teman dengan guru setiap hari, salam. Ternyata salamannya hanya dalam tindakan saja, tidak ada ekspresi senyum, tidak ada ekspresi merunduk atau tidak ada keikhlasan di dalam hati. Dan salam-salam yang seperti itu hanya akan menguap seperti itu. Setuju tidak? Hai, monggo silakan dikemil, diminum. Oh puasa ya, ini hari Kamis ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, yang guru SMP puasa nggak apa-apa nih. Ya, kemudian terus lanjut aja. Nah, ini ada tabel peraturan dan tabel keyakinan. Ini yang peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang. Kebanyakan dilarang, siswi anak-anak malah penasaran, ya kan? Oke. Nah, harusnya itu menjadi sebuah tanggung jawab nih. Mengembalikan buku, misalnya habis baca buku ya kembalikan, habis makan ya kembalikan dulu, cuci dulu lalu kembalikan pada tempatnya. Pakai sepatu ya jangan terus asal kayak gitu bukanya, ya kan? Buka dulu yang kiri, yang kanan, baru taruh rak. Nah itu ajarkan anak-anak itu baik dari tingkat PAUD maupun SD, SMP dengan termasuk ajar gitu ya. Nah seperti itu. Dan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini tadi kebutuhan dasar manusia itu tadi. Kebutuhan untuk kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan bertahan hidup. Jangan tanya ya kenapa kebebasan gambarnya kupu-kupu. Kenapa? Oh, iya. Ya, kebebasan itu artinya bebas terbang, tapi tidak terlalu bebas ya, karena kita ada aturan, ada agama yang mengontrol kita seperti itu ya. Guru-guru muda ya. Oke. Nah, 5 posisi kontrol guru tadi sudah disinggung di depan. 5 posisi kontrol guru yang merah ini coba. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ini sambil kita introspeksi diri di mana posisi kita saat ini. Atau nanti setelah kita belajar ini kemudian kita juga introspeksi diri. Setelah mendapatkan materi ini kita, kemarin saya sebagai teman, sekarang saya sebagai pemantau. Kemarin saya sebagai penghukum, guru killer, ya. Sekarang jangan lagi seperti itu. Karena apa? Anak semakin dikeras, itu juga artinya akan semakin keras dan itu akan
makin susah untuk kita dekati, untuk kita belokkan kayak gitu nih. Pertanyaan, nah nih misalnya saya kecewa sekali dengan kamu. Ini guru apa ini? Posisi sebagai apa ini? Di dalam hati ya jawabannya ya. Kalau tidak berani bersuara, di dalam hati dikunci. Nggak boleh bohong ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada kayak harus. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Ustazah. Ayolah lakukan demi demikian. Oke. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu motivasi dari mana teman-teman? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu lagi. Nah, itu biasanya ekspresi Kak Ros ya mungkin ya. Masih suka nonton film Upin. Nah, itu ya. Jadi kalau ada Kak Ros yang datang, ekspresinya gimana? Udah takut dulu. Kalau ada cikgu besar, sama kayak gitu. Nah, tapi kalau ini dia, ya. Jadi membuat orang merasa bersalah. Guru kok onone apa ya? Yang anak itu ben kroso salah banget gitu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu sudah menghukum dalam dirinya, dia sudah berpikir dalam pikirannya, dalam hatinya, kok guruku mengatakan seperti itu. Ayolah lakukan dulu Bapak. Itu masih mending, ya, masih mending seperti itu. Bukan seperti penghukum nih. Ayah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Nah, itu. Sebagai pemantau, sebagai manajer. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Jadi seakan-akan manajer itu apa? Menjadi pertanyaan anak kayak gitu. Anak diajak berpikir, anak diajak untuk mencari solusinya sendiri, gitu ya Ustaz. Oke. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau dan konsekuensi atau hadiah. Kemudian nilai-nilai manajer untuk memperbaiki. Kalau kamu tidak nurut terus, maka kamu akan konsekuensi seperti itu ya. Apa saja yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaikinya kita berdua mendapatkan apa yang kita perlukan. Jadi tadi tak ulangi lagi, tak tekankan lagi. Kita introspeksi diri sebagai apa kita posisinya di dalam sekolah, di dalam kelas, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai pemantau, sebagai teman, atau sebagai manajer kita. Seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Untuk menyelesaikan suatu masalah anak, kita gunakan segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Betul tak? Iya. Nah, begitu nih. Nah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, nah itu akan, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Tidak ada nih. Kok kedua kok terus-terusan gitu. Itu namanya tidak move on nih. Kalau kita sekali berbuat salah, istighfar, perbaiki kesalahan, selanjutnya bagaimana kita bisa membuat perilaku lebih baik dan
menghilangkan, mengurangi kesalahan-kesalahan kita seperti itu. Nah, untuk memvalidasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Gitu. Jadi anak-anak seperti mendapatkan kayak mendapatkan pilihan gitu. Sebenarnya aku bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi, tapi ada tapinya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Ini pas sekali sebenarnya untuk guru-guru BK, untuk guru-guru pondok yang kepondokan yang kesiswaan seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang ada pada anak dewasa beda dengan anak-anak kecil nih. Tapi tetap dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi jangan dicas langsung kamu salah, kamu harus minta maaf. Enggak, tanyakan dulu apa alasannya kenapa kamu berbuat seperti itu, seperti itu. Lalu divalidasi kebutuhannya kayak gitu. Jadi tidak langsung. Dan saya untuk guru-guru muda ini pun begitu, karena kita menghadapi anak-anak yang menuju masa remaja itu pastilah bergejolak hatinya dan pikirannya juga berkecamuk. Bisa saja dia melakukan suatu kesalahan yang ternyata tidak benar-benar tidak dia sadari seperti itu. Iya tidak? Oke. Capek Bu? Oh, enggak. Untuk menanyakan keyakinan seperti itu ya, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di sekolah, di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi seperti yang kau inginkan itu? Jadi anak-anak itu diajak berpikir ya, bukan langsung dijalan, bukan langsung dihadapkan pada pernyataan-pernyataan kita yang menyalahkan, yang menyudutkan, itu tidak boleh seperti itu. Intervensi 30 detik. Tenangkan dulu pikiran untuk kita muhasabah gitu ya. Biarkan anak tenang dulu. Ya, biarkan anak tenang dulu, diintervensi dulu 30 detik seperti apa. Sebentar ya. Ambil nafas dulu, menenangkan hatinya dulu, menenangkan pikirannya dulu. Jangan kita mendapatkan laporan langsung anak langsung dirondong dengan pertanyaan, itu juga tidak benar jauh. Jadi untuk memperlakukan anak yang seperti ini kita harus hati-hati. Kita benar-benar perlakukan anak dengan baik, kita menjadi guru yang bisa guru yang posisi kontrol kita itu apa, itu kita harus bisa pilih. Kita akan tetap menjadi pemantau, atau kita setelah ini akan menjadi guru yang sangat santun, yang sangat menyelesaikan masalah anak itu dengan baik, dengan tiga restitusi, dengan tidak menyalahkan, tidak mengkambing hitamkan satu anak kayak gitu, nggak boleh. Jadi dengan adanya banyak bullying di sekolah itu pun kita harus hati-hati untuk menyadarkan anak-anak seperti itu bahwa berteman itu harus rukun, kita harus menghargai orang lain, harus menghormati orang lain gitu. Biasanya bullying itu kan karena sedikit sulutan saja akan menjadi perang seperti itu. Jangan seperti Israel, jangan seperti Yahudi. Nah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sangat kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilakumu menjadi sikap yang lebih membantu?
Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Direfleksi, ya gitu. Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuaikah? Ya gitu. Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya seperti apa? Sepertinya kamu punya masalah. Apa yang bisa saya bantu? Izin ke belakang ya. Itu mau terus. Lanjut. Nah, jadi kita setelah mendapatkan materi ini, tadi seperti saya sampaikan, introspeksi diri, muhasabah. Sebagai guru-guru muda ataupun guru-guru tua yang sudah lama di sini, apakah yang sudah melekat pada diri kita itu akan tetap kita sandang atau kita akan berubah? Kalau orang Jawa bilang telahan itu apa? Telahan. Nah, misalnya guru killer, misalnya guru baik, guru cantik, guru itu. Kita pilih, kita bentuk diri kita sendiri untuk menjadi guru-guru yang benar-benar ideal untuk anak-anak, ya enggak? Baik itu di SMP maupun TK PAUD ya. Jadi, berikan rasa aman, nyaman, menyenangkan saat anak-anak bersama kita. Seperti itu, setuju? Semangat? Semangat. Kerian seperti orang mau berbicara. Nah, oke. Siang ini bisa ke belakang, di bawah, di belakangnya Usmala. Terusnya ke belakang sana, belakangnya. Nggak apa-apa berdiri atau ada terus. Ini benar-benar kita memberikan sebuah pijetan refleksi kepada partner kita dan partner kita fresh gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, 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 hujan rintik-rintik. Semangat biar temannya nggak capek-capek. Hujan-hujan batu, 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 hujan petir menyambar, 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 hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai, hujan-hujan badai. Cukup. Sekarang berbalik. Kalau tidak berbalik rasanya tidak adil ya. Masuk yang sebelah udah capek dengan menjadi panjenengan tidak boleh dipolusi. Oke, baik. Hujan rintik-rintik, 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 hujan-hujan batu, hujan-hujan batu, hujan-hujan batu,
hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, 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 petir menyambar. Hujan badai, 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 hujan badai. Terima kasih sekali waktunya. Wah, apa ya kesempatan ini? Kalau misalnya ada lagi seperti ini, mau tidak menemani saya presentasi? Oke. Saya semua nggak boleh bosen ya. Oke. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Seperti itu, kan? Terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita mau membuat kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan ini nantinya mau kita laksanakan setiap hari. Jadi ini aturan, ini kesepakatan kita. Kita harus konsekuen, harus dilaksanakan bareng-bareng. Harus setuju? Setuju? Ya, boleh diajari. Setuju? Oke, terima kasih. Yang pertama apa juga? Kalau kita datang pagi-pagi, itu kita masuk kelas kan? Oke, nomor 2, salam. Salam ya. Yang kedua, saya Danis, kita biasanya anak-anak berkatanya sambil teriak-teriak. Ya, seperti orang marah, teriak gitu. Nah, berarti mulai sekarang kita bicaranya harus oke, lembut, sopan, apa-apaan deh. Sopan. Ya, kalau misalnya anak-anak habis itu saudara, habis makan nasi, nah ada yang berantakan di apa? Di tempat duduknya anak-anak. Nah kan sampah-sampah yang berserikat itu harus diapakan? Ya, menjaga kebersihan kelas kita. Kenapa? Karena kalau kelasnya kotor bisa jadi sarang nyamuk, jadi sarang penyakit. Oke, jaga kebersihan ya, jaga kebersihan. Nah, kalau misalnya anak-anak mau belajar, anak-anak mau makan, kita bisa apa coba? Oke, Hadijah lagi, ya, sini pintar, ya. Berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan. Nah, yang
bisa melaksanakan keyakinan kelas ini ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk Mas Tenda.